Design thinking. Kali ini kita coba untuk memahami design thinking dari seorang Christian Muller-Rothbard yang ia tuangkan dalam bukunya Design Thinking. Sebenarnya, apa sih design thinking itu dan buat apa itu digunakan? Ada beberapa pengertian design thinking yang bisa kita ambil pemahamannya untuk kebutuhan referensi kita. Pembahasan kali ini berada pada bab paling awal dari buku Christian Muller-Rothbard. Design thinking adalah sebuah pendekatan inovasi yang berorientasi pada konsumen secara menyeluruh, yang bertujuan untuk membuat dan mengembangkan ide bisnis kreatif atau semua model bisnis. Yang terpenting, design thinking mencoba untuk pendekatan dan merancang model proyek ke dalam proses bisnis. Pengertian design thinking bisa juga memiliki pengertian yang meliputi beberapa hal. Integrative approach. Pendekatan integratif ini berarti bahwa untuk menyelesaikan masalah, proses penyelesaian masalah dipikirkan secara bersama dan kerangka kondisi yang ada. Analisis masalah dan pengembangan solusi dipikirkan secara sistematis dan holistik di sebuah lembaran proses. Early customer orientation. Fokusnya berorientasi pada konsumen awal. Design thinking mulai dengan orang dan bukan dengan sebuah teknologi atau tujuan bisnis. Akhirnya, konsumen harus memiliki sebuah pengaruh yang menentukan pada berjalan atau berhenti keputusan dalam sebuah proses. Tidak cukup hanya menanyakan ke pelanggan tentang instrumen penelitian pasar tradisional. Metode penelitian tradisional hanya sering menyuguhkan ketidakpuasan hasil dalam mencari inovasi. Empathy, menekankan empati. Elemen utamanya adalah menempatkan diri pada posisi pelanggan atau pengguna dan mengamatinya secara detail. Empati dapat menciptakan jarak dengan pribadi inovator itu sendiri dan kedekatan dengan pelanggan. Dengan kata lain, pendekatan ini menciptakan orientasi pelanggan. Pengembangan dengan demikian dapat lebih selaras dengan pelanggan dan jika perlu diprioritaskan sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Prototype berusaha untuk membuat ide menjadi nyata pada tahap awal. Prototype harus dibuat secepat mungkin. Ini juga berlaku untuk layanan imaterial. Ini bukan soal menguji produk setengah jadi, tapi justru sebaliknya. Fungsi, fitur, karakteristik, individu, atau aktivitas dari penawaran produk layanan harus diperiksa oleh pelanggan. Iteration loops terdiri dari loop iterasi yang sering antara fase pengembangan kembali ke fase sebelumnya. Bukanlah suatu kesalahan, tetapi menunjukkan keberhasilan belajar dalam proses ini. Kegagalan adalah bagian dari integral dari pendekatan ini dan harus ditoleransi, diterima, dan bahkan diharapkan oleh semua peserta. Motonya adalah gagal cepat untuk berhasil lebih cepat. Diversity of the participant. Perhatikan keragaman peserta. Design thinking menggabungkan keluasan interdisipliner dan kedalaman teknis, pengetahuan, pengalaman, dan perspektif tim insinyur, ilmuwan alam, humanis, ilmuwan sosial, dan ekonomi, dan lain-lain yang memiliki kemampuan untuk kerjasama multidisiplin. Creative workspace menciptakan ruang kerja kreatif yang berorientasi pada tim, fleksibel, dan menginspirasi untuk melengkapi pekerjaan individu, kelompok, dan pleno. Disarankan untuk memilih lokasi, ruangan, atau pengaturan furnitur yang berbeda untuk fase design thinking yang berbeda untuk menciptakan suasana baru. Analytic phase menggunakan fase analitis dan fase sintetis. Pada bagian pertama, masalah dianalisis secara rinci, di mana fokusnya adalah pada apa dan mengapa. Hanya di bagian kedua, solusi konkret dikembangkan dan diuji. Di sini, pertanyaannya diajukan tentang bagaimana. Selesai itu, seseorang dapat membedakan antara fase divergen yang mengarah pada perluasan perspektif dengan mengumpulkan informasi atau menghasilkan ide, dan fase konvergen yang mengarah pada pemfokusan bidang visi dengan membuat keputusan di antara alternatif.